Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV semua. Ketemu lagi dengan saya Reza Firdiawan di program Tuntun Langkah Tausiah dan Untayan Nasihat Ramadan. Tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan dan sepertinya sebentar lagi kita akan menyongsong apa yang kita sebut dengan Idul Fitri. Dan biasanya nih di Indonesia khususnya ada salah satu budaya yang cukup kental ketika kita ingin menyambut Idul Fitri, yaitu takbiran. Wah, ini anak-anak muda ataupun kita waktu dulu ketika masih kecil biasanya sangat excited gitu, sangat antusias ketika mau menyambut takbiran. Nah, terkait takbiran ini ada beberapa hal yang memang perlu kita tegaskan dan kita informasikan kepada seluruh teman-teman Sobat UI TV semua agar ketika kita menyikapi atau melaksanakan takbiran itu tidak keluar dan melenceng dari tuntunan. Kan sayang ya, kita mau beribadah, maksudnya niatnya baik tapi caranya salah kan juga tidak terlalu baik. Salah satunya adalah apa sih sebenarnya makna dari takbiran? Apa sih takbiran itu? Kenapa harus ada gitu? Nah, terkait takbiran ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu penggalan ayatnya seperti walitukmilul iddata walitukabbirullah. Jadi dalam ayat Ramadan ada salah satu penggalan ayat yang bunyinya maka lengkapilah jumlah bilangan bulan Ramadan itu ada 29 atau 30 walitukabbirullah dan agungkanlah Allah dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini yang dijadikan landasan beberapa ulama untuk menyatakan hukum disunnahkannya takbiran pada malam Id, sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, walaupun nanti akan ada perbedaannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi secara umum takbiran itu memang punya landasan yang kuat. Jadi bukan berarti kita takbiran itu nanti dibilang tidak ada landasannya, tidak. Karena sudah dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an. Nah, terkait takbiran ini yang sering ditanyakan juga kapan sebenarnya kita mulai? Apakah ketika hari rayanya, sholat Idul Fitrinya mulai dari subuh atau mulai dari malam ketika kita tahu besok sudah akan sholat Id? Nah, ini ada dua pendapat ulama tadi. Ada yang bilang di subuh harinya sebelum kita mau berangkat sholat Id. Ada juga yang bilang di malam. Jadi setelah maghrib, besok sudah mau Idul Fitri, malamnya sudah dikumandangkan takbir setelah sholat. Nah, tapi saya rasa tidak ada perbedaan yang cukup fundamental. Dua-duanya punya landasan yang kuat. Intinya takbiran itu punya landasan yang kuat dari segi dalil. Nah, yang kedua sebenarnya yang sering ditanyakan juga, Ustaz, bagaimana kalau kita itu takbirannya sendiri, boleh nggak? Karena yang biasanya dilakukan kan bareng-bareng ya. Boleh nggak kalau sendiri? Secara spesifik dalilnya tidak ada yang melarang Anda sholat takbiran sendiri. Dan kalaupun bareng-bareng juga tidak ada yang melarang. Bahkan dalam masa Sayyidina Umar itu pernah diriwayatkan, Sayyidina Umar itu pernah bertakbir dengan para sahabat sampai sekitarnya itu menggema, saking semangatnya gitu. Maka itu sangat-sangat boleh. Sendiri boleh, berbarengan juga boleh. Nah, makanya hal-hal itu harus kita pahami. Selanjutnya yang terkait takbiran itu perbedaan. Apa sih bedanya antara takbir di hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha? Jadi dalam takbiran itu ada dua takbir di kalangan para ulama. Yang pertama itu takbir mutlak sama takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak terikat oleh keadaan tertentu. Jadi dia boleh dilakukan kapan saja. Bahkan beberapa para ulama menyatakan ya namanya takbir mutlak itu ya sah-sah saja. Bahkan setelah sholat misalnya kita takbir atau kita sedang jalan atau sedang dimanapun bertakbir itu boleh. Itu namanya takbir mutlak. Jadi boleh dilaksanakan sebanyak apapun dengan niat yang baik untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang kedua yang sering dikaitkan dengan peristiwa atau keadaan tertentu, itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu biasanya
dikaitkan dengan takbir pada Idul Adha yang dimulai pada malam Arafah. Jadi hari Arafah 1 hari sebelum 10 Zulhijjah itu sudah dimulai untuk bertakbir sampai di hari tasyrik, ayam tasyrik yang ketiga. Nah itu sampai selesai hari tasyrik itu batas melakukan takbir. Kalau di Idul Fitri takbirnya itu hanya sampai khotib naik mimbar. Jadi setelah khotib naik mimbar selesai khutbah sudah tidak ada takbir lagi. Namun kalau di Idul Adha masih ada setelahnya sampai 2 hari. Nah itu karena biasanya ada yang kebablasan. Sebenarnya tidak ada larangan secara spesifik, nggak boleh, tapi tadi agar ini sesuai dengan tuntunan agama yang sudah diajarkan. Lalu yang terakhir yang biasanya juga kita lihat di kalangan masyarakat itu adalah cara atau bagaimana sebenarnya kita melaksanakan takbiran. Karena sekarang itu kalau melihat teman-teman takbiran itu, karena kalau saya melihatnya saking semangatnya itu kadang sampai mohon maaf agak berlebihan gitu. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan la taghlu fi dinikum. Dalam agama itu jangan sampai berlebihan juga, tidak terlalu. Ada kan yang sampai pakai sound terlalu besar sehingga mengganggu masyarakat lain. Itu juga kurang tepat. Atau sekarang kalau di Indonesia biasanya takbir keliling pakai motor, klakson itu juga mengganggu. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang hikmat agar tadi kita inginnya niat kita yang baik ini tidak tercederai dengan cara kita melaksanakannya dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Makanya tadi takbiran di masjid itu juga baik. Namun kalau sudah sampai mengganggu, misalnya sampai jam 2 atau jam 3 malam masih pakai pengeras, ya itu takutnya mengganggu. Maka boleh, tapi di soundnya dibatasi di dalam. Saya rasa itu juga cukup baik. Namun tadi caranya bertakbir dengan yang sudah lafaz takbir yang sudah diajarkan oleh para ulama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya itu. Dan yang paling penting sebenarnya cara kita mengekspresikannya. Jangan sampai itu merugikan orang lain. La tazlimun wa la tuzlamun. Jangan sampai kita dizalimi tapi kita menzalimi orang lain juga enggak. Nah, cara-cara seperti itu saya rasa harus kita cermati bersama. Sehingga nanti ketika kita takbiran, misalnya takbir keliling pun sangat boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dibakar petasan berlebihan sampai menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Saya rasa itu perlu kita cermati juga. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan di malam terkait malam takbiran atau hal-hal yang berkaitan dengan takbiran. Dan saya secara pribadi mengucapkan, karena kita bentar lagi Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Kami mohon maaf jika ada salah dari kru Universitas Islam Indonesia secara menyeluruh. Saya mungkin mewakili untuk meminta maaf kepada Sobat UI TV semua jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga kita dapat menyongsong suasana Idul Fitri ini lebih baik. Itu saja beberapa untayan nasihat dari kami, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa komen, share, like, and subscribe channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.